mempelajari teori yang pertama untuk menjelaskan sifat logam pada beberapa material logam adalah teori lautan elektron, atau ada yang menyebutnya awan elektron. Dari yang saudara baca tadi seperti apa teori awan elektron itu? Silakan salah satu orang menyampaikannya supaya lebih cepat. Saya tunjuk ya, Mbak Zuraida Febriani, silakan dari yang dibaca tadi apa yang saudara bayangkan tentang teori awan elektron. Baik Bu, berdasarkan yang saya baca tadi, bahwasanya model lautan elektron itu dia di mana setiap atom itu memiliki elektron valensi, dan elektron valensinya itu tidak terikat kuat dengan inti atomnya, sehingga elektron valensinya itu dapat bergerak dengan bebas di luar dari inti atomnya, seperti itu Bu. Ada satu lagi yang menyampaikan pendapatnya, silakan. Mbak Yulistina? Iya, Bu. Ya, tentang teori lautan elektron seperti apa? Kalau menurut saya, Bu, elektron valensinya itu mampu bergerak bebas di dalam tumpukan bangunan logam, begitu. Oke, ya. Beberapa melengkapi ya, yang Mbak Yulistina juga melengkapi yang pendapatnya Mbak Zuraida. Oke, yang teori lautan elektron saya jelaskan sedikit ya. Jadi semua materi yang memiliki ikatan logam itu jika digambarkan secara submikroskopis kurang lebih seperti ini. Jadi logam itu bola atomnya seperti ini awalnya, gitu ya. Pada logam, ya, dia akan melepaskan elektron valensinya. Jadi atom-atom logam akan cenderung untuk melepaskan elektron valensi yang dimiliki. Ya, kalau dia melepas elektron valensinya, maka dia akan menjadi kation logam. Ya. Ini metal atom have lost their electron. Nah, menjadi kation logam. Di sini ada muatannya plus ya. Bola-bola atom ini ada muatannya plus. Oke. Bentar, saya tandai pen. Ini ada muatannya, ini positif. Sementara yang bergerak itu elektron ya. Ini jadi kation logam kan ya. Semua seperti itu. Oke. Logam, kation logam muatannya positif. Ya, elektron muatannya negatif. Ini itu seperti orang mau memutuskan ikatan tapi masih ragu. Jadi ikatannya itu ya nggak ragu ya, maksudnya tapi yang dilepas itu masih ditarik oleh dia, masih masih semacam ada ikatan ya, masih ada ikatan emosional dengan dia gitu ya. Dianya itu kation logam. Mengapa? Karena kation itu muatannya positif, sementara elektron muatannya negatif. Ada gaya tarik-menarik kan ya? Ya, seperti itu. Jadi tidak benar-benar dilepas elektronnya itu oleh kation logam. Tetapi elektronnya ini, walaupun dia tetap terikat, ada semacam gaya tarik-menarik dengan kation logamnya, elektronnya ini bebas bergerak di sepanjang atau di sekitar kation-kation yang lain. Jadi misalkan atom Na melepaskan satu elektron, elektronnya ini nggak hanya di dekatnya atom Na ini saja, dia elektronnya bebas bergerak ke pojok sini atau ke sini atau kemanapun. Seperti itu. Istilahnya elektron yang mobilitasnya tinggi ini adalah elektron yang terdelokalisasi. Gitu ya. Atau elektron yang terjaga bersama-sama di dalam
di sekitar kation logam itu dan dia membentuk lautan elektron. Kurang lebih gambarannya di animasi ini, teman-teman ya. Kalau kationnya itu mudah melepas jadi kation jadi atom yang bisa melepaskan 2 elektron, maka kationnya akan jadi kation plus 2. Kalau tadi Na ya contohnya ini plus 1. Kalau Mg ya misalkan ini berarti plus 2. Dan di sekitarnya ada elektron yang jumlahnya lebih banyak. Gitu ya. Itu teori awan elektron. Apa kaitannya dengan sifat-sifat tadi? Misalkan salah satu ujung ini kita hubungkan dengan sumber listrik, gitu ya. Karena elektronnya ini bergerak, maka elektron yang awalnya di sini kan bisa pindah kemanapun di bagian logam itu kan ya. Makanya ketika ujung satu dihubungkan ke medan listrik atau sumber panas tertentu, maka ujung yang lain dia juga akan merasakan aliran listriknya atau merasakan panasnya. Ya, magnet juga demikian ya. Meskipun untuk magnet teori awan elektron ini agak kurang tepat untuk menjelaskan, karena magnet itu berhubungan dengan spin elektronnya itu kan ya. Kalau dari teori seperti ini kan nggak terlihat spin elektronnya seperti apa. Seperti itu. Oleh karena itu, meskipun teori ini bagus untuk menjelaskan tentang sifat-sifat logam, dapat ditempa misalkan. Dapat ditempa. Ini kan kationnya seperti ini, elektronnya bergerak terus-menerus ya. Kalau kita pukul satu titik ini ya, kalau kita tempa, lebih banyak. Kalau kita satu bagian logam di sebelah sini, dia hanya geser saja, hanya mengalami deformasi plastis saja, tapi dia tidak merusak ikatan kimianya karena strukturnya secara umum masih tetap, gitu ya. Nah, tentang sifatnya pada suhu ruang itu berwujud padat karena ini kation-kation logamnya itu tersusun dengan susunan tertentu yang rapi dan rapat, sehingga bentuk solid itu yang lebih dominan. Kalau gas kan acak kemana-mana ya strukturnya ya, atau kalau cair gitu saja, jarak antar molekulnya itu renggang ya. Sementara kalau padat itu ini jarak antar atomnya, antar kation logamnya itu rapat. Pada logam demikian, sehingga wujudnya solid pada suhu ruang. Seperti itu, teman-teman. Nanti bagi yang terlambat, nanti bisa lihat di YouTube ya. Nanti saya upload di YouTube. Ini tadi menjelaskan sifat yang lain. Nah, tadi terutama pada sifat ionik gitu, dan nanti sifat yang ionik penghantar listrik itu bisa dijelaskan dengan lebih baik lagi dengan teori orbital molekul. Kita ingat dulu tentang teori orbital molekul. Jadi kita ingat dulu masing-masing atom itu punya tempat ya Mbak Mas, namanya orbital atom. Daerah kemungkinan untuk menemukan elektron itu paling besar, itu kan orbital atom, yang itu merupakan fungsi gelombang sesuai persamaan Schrödinger. Nah, ketika atom bergabung dengan atom yang lain, dia akan mengalami tumpang tindih elektronnya. Tetapi tumpang tindihnya tidak di orbital atom seperti pada teori ikatan valensi, tetapi tumpang tindihnya di orbital baru, namanya orbital molekul. Oke, ini ya orbital molekul tadi sudah dibaca ya. Ya, tentang orbital molekul, ini beberapa aturannya. Orbital atom tumpang tindih membentuk orbital molekul. N orbital atom akan membentuk N orbital molekul. Misalkan di sini ada 2 orbital atom dari masing-masing atom H. Ini ya, hanya ada 1 elektron. Gitu ya. Masing-masing ada 2 orbital atom kan ya. Dia juga akan membentuk 2 orbital molekul seperti ini. Apa orbital molekul yang terbentuk? Mbak Putri Nadifah? Apa orbital molekul yang terbentuk? Kan orbital molekulnya yang terbentuk ada 2 ya. Ada apa dengan apa? Mas Aidil.
Atau siapa saja yang bisa jawab, silakan. Ini pernah loh di kimia. Yang orbital bonding dan anti bonding tidak, Bu? Oke, betul. Betul ya. Orbital molekulnya yang terbentuk juga dua, yaitu bonding dengan anti-bonding. Nah, kalau orbital atomnya ada lebih dari dua, ya nanti orbital bonding dan anti-bondingnya mengikuti seperti itu. Gitu ya. Bondingnya berupa orbital sigma dan sigma bintang. Ini bonding dengan anti-bonding. Kemudian, ini daerah tumpang tindihnya kan di orbital molekul ya. Pengisiannya mulai dari yang energinya paling kecil. Orbital molekul bonding itu punya energi lebih rendah dibandingkan energinya orbital atom. Sementara orbital molekul antibonding itu tingkat energinya lebih tinggi. Jadi kalau mengisi elektron, yang diisi adalah orbital bonding dulu sampai berpasangan seperti ini ya, sesuai aturan Hahn dan Pauli gitu ya. Kalau mengisi dari tingkat energi terendah seperti aturan Aufbau. Gitu ya. N orbital atom akan menghasilkan N orbital molekul. Nih, ini tadi kalau homogen, kalau ini yang heterogen. Yang heterogen ini adalah contoh gambar yang salah. Seharusnya yang benar ada di buku ya, sudah saya bahas di buku. Ini yang benar. Yang elektronegatif itu tingkat energi orbital atomnya lebih rendah dibandingkan atom yang lebih elektropositif. Kemudian ada tumpang tindih ini. Nah, ini ada orbital namanya orbital non-bonding. Dan ini tidak berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Tingkat energinya hampir sejajar dengan tingkat energi orbital atom. Yang orbital non-bonding itu. Oke, ini pengisiannya ya. Kalau orbital S, tumpang tindih dengan orbital S, ya jadinya orbital sigma dan sigma bintang. Kalau orbital P ketemu P, ya jadinya sigma, sigma bintang, kemudian ada pi, pi star, gitu ya. Pi bintang, ada delta, ada apa ini, dan seterusnya, gitu ya. Ini pengisian orbitalnya. Kemudian bagaimana pada logam? Ya, misalkan logam Li, gitu ya. Li itu kan nomor atomnya 3 ya, jadi konfigurasinya 1s2, Li. Nomor atomnya kan 3 ya. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s1. Ya. Kalau ada tumpang tindih, yang paling berperan kan yang 2s1 ini ya. Ya, 1s2 tetap digambar diagram orbital molekulnya, tapi saat pembentukan tumpang tindih orbital atomnya yang berperan adalah ini. Ini kalau digambar seperti ini. Jadi sama seperti hidrogen tadi, ini orbital 1s-nya punya Li, ini orbital 1s-nya punya ini, membentuk orbital molekul bintang atau sigma dan sigma bintang, gitu ya. Dan seterusnya ada garis putus-putusnya ya. Ini ada 2 elektron, kita isi mulai dari yang paling bawah. Oke. Ini bonding ya, tadi sigma, dan ini sigma bintang. Yang sigma bintang yang antibonding tidak terisi elektron karena di sini sudah habis. Nah, ini kalau hanya ada 2 atom Li, ini atom Li yang satu, ini ada atom Li yang lain. Kalau ada 3 atom Li, jadinya seperti ini. Kalau ada 4 Li, jadinya seperti ini. Kalau ada 10 pangkat 23 atom Li, jadinya seperti ini. Ini orbital yang ini, yang bonding ini akan rapat sekali ya, dan tidak ada, ini bukan berarti ini lebih rendah, ini lebih besar gitu ya. Itu berhimpit sebenarnya, ini hanya untuk mempermudah gambarnya saja dibuat susun gitu. Seharusnya sejajar sama tingkat energinya. Nah, dan semuanya dan pada daerah bonding ini terisi oleh elektron, orbital yang terisi elektron. Sementara yang anti bonding sama seperti ini, kalau 2, ini juga yang ini, kalau ada 10 pangkat 23 atom ini, itu juga kosong, tidak terisi oleh elektron. Saking rapatnya diagram orbital molekulnya,
seolah-olah nanti akan terbentuk pita orbital. Ya, sehingga ini dengan pendekatan teori orbital molekul, atom logam akan membentuk orbital molekul yang berupa pita. Ya, di sini ini yang bawah ini yang terisi oleh elektron itu biasanya berupa pita valensi, dan yang kosong ini adalah pita konduksi. Itu ya, itu dasarnya adalah teori orbital molekul. Lah, atom logam maupun material lain bisa menghantarkan elektron. Kenapa? Karena ada transisi dari pita yang bawah ini yang terisi elektron ke pita yang kosong. Nah, magnet juga bisa demikian dijelaskan. Kalau ini semuanya berpasangan seperti ini, maka sifat kemagnetannya adalah diamagnetik. Kalau nanti ada yang belum berpasangan, maka sifat kemagnetannya adalah paramagnetik. Ya, tadi yang diamagnetik, paramagnetik tidak bisa dijelaskan dengan teori lautan elektron. Dijelaskannya pada teori orbital molekul. Itu ya. Ini tadi ada pita valensi, yaitu pita yang terisi oleh elektron. Pita konduksi, pita selanjutnya yang terisi sebagian kecil elektron atau bahkan kosong. Nah, pada logam itu biasanya tidak ada jeda antara pita valensi dan pita konduksi. Tapi pada beberapa material yang lain, misalkan senyawa ionik gitu ya, itu masih berpeluang. Jadi ada ini daerah antara pita valensi dengan pita konduksi. Itu dikenal dengan gap, perbedaan energi antara pita valensi dan pita konduksi. Seperti itu. Itu tom pada logam. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang tom tentang struktur atau teori pita pada beberapa material, logam dan non-logam, itu akan kita bahas minggu depan, dan material semikonduktor. Oke. Demikian pertemuan hari ini, teman-teman. Mohon maaf, tadi terjeda sebentar, gitu ya. Supaya saudara baca dulu. Kita cukupkan sampai sekian ya. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf terlambat 6 menit itu tadi. Ada kuliah lagi enggak?